Cinta dalam skenario Mama. Pernah gak sih kalian terpaksa putus karena pacar kalian terlalu cabi? Baru cerita sama nyokap, udah disuruh putus. Cuma karena mama gak mau gue jalan sama orang yang gak enak dipandang. Hai, gue Ahmad, seorang dokter yang lagi menjalani program pendidikan dokter spesialis di sebuah universitas ternama di Jakarta. Gue pengen jadi dokter spesialis penyakit dalam. Cita-cita mulia gue ini membawa gue bertemu dengan banyak orang. Dari lingkungan gue bertemu dengan beberapa wanita yang baik hatinya dan memiliki visi dan misi yang sama dengan gue. Tahun ini, umur gue 31 tahun. Sebuah hal yang wajar kalau gue ingin menikah dan memiliki keturunan. Tapi, ternyata gak semudah itu ya. Gue adalah anak laki-laki terakhir dari 2 bersaudara. Kakak gue perempuan dan sudah menikah. Kakak gue adalah sosok perempuan yang paling ideal di muka bumi. Kakak sudah mendapatkan gelar master, pintar memasak, punya hobi olahraga, juga rajin ikut kegiatan sosial. Wah, kurang trophy wife apa lagi? Dulu aku yakin kalau kehidupan kakak akan bahagia selamanya. Sampai kakak masuk ke dalam rumah sakit jiwa karena stres mendapati suaminya tidur dengan sahabatnya di rumah mereka. Kakak depresi, sampai-sampai menyakiti dirinya. Aku segera membawa kakakku yang sudah hampir mati karena menyayat lengannya ke UGD dan berharap kakak bisa diselamatkan. Puji Tuhan, kakak selamat. Namun, dalam proses penyembuhan, kakak jadi tidak mau makan dan sering menangis. Hidupnya yang dia rasa sempurna kini hancur karena suaminya yang brengsek. Suaminya pun kabur ke luar negeri dan menikah dengan selingkuhannya. Brengsek. Berani sekali dia menyakitin kakak gue. Semua kesakitan yang kakakku alami ini gak lepas dari peran mama. Iya, mama. Kakak dijodohkan dengan si brengsek, anak kenalan mama di lingkungan sosialita. Grup sosialita ini membentuk pandangan mama kalau anak-anaknya harus bisa sesukses dan punya pasangan sempurna. Semua yang menjadi menantunya harus memiliki bibit bebet bobot yang sesuai dengan standar mama. Harus pintar, cantik, tinggi, putih, rambut panjang, terkenal, dan masih banyak lagi. Tujuannya hanya satu, biar enak dipandang kalau lagi jalan. That's it. Sesimpel itu tujuan mamaku sampai merusak mental anak-anaknya. Gue mencoba memperkenalkan seorang wanita yang gue pacari di kampus. Gue rasa perempuan ini sudah memenuhi standar mama. Gue bawa pacar ke rumah untuk diperkenalkan. Lumayan gugup saat dia memperkenalkan diri. Namun, saat melihat ekspresi wajah mama, gue positif banget kalau mama bakalan suka sama dia. Obrolan mereka nyambung. Semua pertanyaan mama dijawab dengan sopan dan baik oleh pacarku. Kami pun makan malam bersama di sebuah resto mewah. Setelahnya, kami mengantar pacar gue pulang. Sebuah harapan muncul di hati gue. Gue seneng banget. Jalan gue mulus. Sesampainya di rumah dia, pacar gue salim ke mama. Mama menyambut dengan baik. Wah, green light nih. Tapi saat pacar gue baru turun dan menutup pintu mobil, mama langsung nyuruh gue untuk pergi dengan cepat. Gue bingung. Wajah mama datar. Tiba-tiba mama berucap dengan nada yang dingin. Jauhin perempuan itu. Jujur, gue tertegun dan kebingungan. Bukannya mama senang dengan pacar gue? Apakah dia kurang memenuhi kriterianya dari segi fisik maupun pendidikan? Salahnya di mana? Apalagi yang kurang? Pertanyaan itu gue lemparkan ke mama. Dengan nada yang elegan dan cuek, mama mengambil HP-nya dan bilang kalau pacar gue orang Padang.
Gila, gue sampai speechless loh. Ternyata dia gak suka kalau anak-anaknya menikah dengan suku-suku tertentu. Contohnya orang Minang. Gue terdiam dan terus melajukan mobil dengan cepat. Di sepanjang jalan, kami berdua saling diam. Seminggu kemudian, dengan berat hati gue harus turutin permintaan mama untuk mutusin dia. Gue jadi bahan omongan di kampus dan di rumah sakit. Gue dicap sebagai anak mami dan cowok yang gak berani ambil keputusan sendiri. Gue sampai berpikir, apakah gue secupu itu sampai gak bisa ambil keputusan sendiri? Sore itu, gue pulang dari kampus. Ternyata mama bikin acara arisan di rumah. Gue yang sudah lelah abis jaga di rumah sakit seharian, harus terlihat ceria di depan orang-orang yang gue rasa juga gak begitu peduli sama mama. Mereka semua gue anggap fake. Saat mau naik ke kamar, mama manggil gue dan meminta untuk duduk di sebelahnya. Gue melihat sebuah wajah yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Seorang cewek cantik, putih, lumayan tinggi, dan dia terlihat anggun. Mama ngenalin dia ke gue. Anak perempuan satu-satunya dari Ibu Indri, teman arisannya. Gue salim ke Ibu Indri dan menjabat tangan anaknya. Dia memberitahukan namanya ke gue. Amelia, orang Jogja yang lagi membangun bisnis di bidang kecantikan. Setelah berkenalan, gue sempat bertanya, apa kita pernah ketemu? Wajah lo familiar deh. Amelia langsung diem. Dia terlihat canggung. Dia menggelengkan kepala. Tapi gue yakin banget pernah lihat dia. Pikiran gue itu gue tepis, karena gue rasa gue gak akan punya hubungan lebih dari sekedar kenalan. Sampai akhirnya mama mengutarakan maksud dan tujuan dari arisan hari ini. Gua dijodohkan dengan Amelia. Gila, ini gila. Belum 5 menit gue ketemu sama nih cewek, gue udah dijodohin. Gak. Gue harus nolak. Gue baru banget putus dan sekarang harus ikutin skenario mama yang obses sama hidup yang sempurna. Gimana nih cara nolaknya? Malam harinya, gue menghadap ke mama. Gue memohon untuk batalin perjodohan ini karena gue gak mau sembarangan menikah. Gue cukup sedih melihat kakak gue yang gagal di pernikahannya. Apakah mama tega lihat gue menderita? Mama ngasih tahu alasannya ke gue. Amelia mau lanjut kuliah S2 bisnis di Jerman. Dia gak mungkin sendirian. Sudah pasti harus dijaga oleh seorang imam. Dan yang paling penting, Amelia memenuhi standar mama. Menurut mama, gak ada masalah. Mama juga akan urusin kepindahan sekolah spesialis gue. Gue tinggal ikutin skenario dia aja untuk nikah. Dengan alasan apapun, gue tetap menolak. Gue juga gak kenal-kenal banget sama Amelia. Namun akhirnya, mama memberikan ultimatum ke gue. Kalau gue menolak, dia akan mencabut semua fasilitas dan juga berhenti bayarin sekolah gue. Pilihan gue cuma menikah atau keluar dari rumah. Malamnya, gue merenung di kamar. Sejujurnya, gue masih belum begitu mandiri dan mampu membayar uang kuliah gue sendiri. Gue baru semester 1. Perjalanan gue masih panjang. Sempat terpikir, apakah gue nikah aja dan bikin perjanjian sama Amel untuk hidup masing-masing setelah menikah? Terlalu jahat sih. Kasian juga anak orang. Sembari berpikir, gue buka Instagram, melihat beberapa updatean teman-teman gue yang hidupnya seru banget. Ada yang traveling, ada yang pergi wisata rohani, ada juga yang bikin vlog sama keluarga kecil mereka. Semua bikin gue iri. Gue mau hidup bebas seperti mereka. Apalagi hidup senior SMA gue, Caleb. Bapaknya pengusaha sukses. Kerjaannya cuma riding, bawa moge sama teman-teman tajirnya. Cuma punya usaha rice bowl, dan itu juga gak dia urus. Gue jadi suka membandingkan hidup gue sama mereka. Oh, wait, Caleb. Akhirnya, gue inget pernah lihat Amelia di mana. Amelia, pacarnya Caleb. Sering diposting di close friend lagi. Sering dibawa riding keluar kota sama dia. Dunia sempit banget. Akhirnya gue buka akun Caleb dan mencari akun Amelia.
Tapi kok nggak ada ya? Caleb nggak punya followers ataupun following yang namanya Amelia. Gue sempat berpikir mungkin Amelia nggak main sosmed. Dan gue melihat-lihat feeds dia, melihat updatean terakhir dan perayaan ulang tahun anaknya yang ke-5. Gue sempat terdiam. Gue lihat foto dia beserta istri dan anaknya, perempuan yang beda. Terus foto dan video kemesraan Caleb dan Amelia saat riding itu apa? Mama meminta gue untuk melakukan pendekatan sama Amelia. Mama membawa kami ke sebuah restoran fine dining untuk makan siang bersama. Setelah bertemu Amelia, Mama pergi. Hari itu, Amel terlihat excited untuk ngobrol sama gue. Tapi gue enggak. Ada satu pertanyaan besar yang dari beberapa hari lalu pengen banget gue tanyain ke dia. Tapi, apakah etis gue bertanya tentang hubungan dia dengan orang lain? Tapi gimana sama masa depan gue? Apakah gue mau membiarkan diri gue dibohongin sama orang lain? Selesai makan, kami ngobrol soal bisnis skincare-nya dan rencana sekolah di Jerman. Entah kenapa, gue gak fokus dan udah gak sabar untuk nanyain Caleb. Di pikiran gue, kalau dia gak ada apa-apa, dia bakalan nanya balik. But, fuck it. Akhirnya gue tanya, apakah lo kenal Caleb? Mata Amelia terbelalak. Dia kelihatan sedikit panik, melihat ke semua arah resto, seakan memastikan kalau nggak ada yang kenal sama dia. Dia pun menggeleng dan mengangkat bahunya dan bilang kalau tidak kenal. Namun, feeling gue mengatakan sebaliknya. Perempuan ini pasti kenal betul dengan Caleb. Gue mau minta dia jujur. Kalau enggak, gue akan kabur dan gak akan menikah sama dia. Tapi Amelia tetap diam. Dia hampir menangis. Gue yang gak sabaran ini akhirnya berdiri dan bersiap untuk pergi. Amelia menghentikan langkah gue. Dia akhirnya jujur kalau dia kenal Caleb. I knew it. Gue duduk kembali dan mendengarkan cerita dia. Sesuai dugaan gue, Amelia ternyata selingkuhan Caleb. Namun, ada sisi lain yang diceritakan. Dia terpaksa menjadi selingkuhan karena ingin segera keluar dari rumah. Dia tidak tahan dengan tuntutan orang tuanya yang ingin dia menjadi pebisnis dan melanjutkan usaha keluarga. Namun, dia tidak mau seperti itu. Dia mau hidup bebas. Dia hanya ingin menikah dan mengurus keluarganya sendiri tanpa harus bekerja. Dia sudah lelah dengan semua pencapaian dan perjuangan untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Dia sadar betul kalau dia tidak suka dengan bidang yang dia tekuni. Maka dari itu, dia mengambil jalan pintas. Dia bertemu Caleb di sebuah klub. Melihat sebuah peluang, Amelia mendekati Caleb. Semua uang yang diberikan Caleb untuknya dipakai untuk membuat usaha. Dan semua uang dari usahanya ini akan dia bawa untuk kabur dari rumah. Di sini, gue terdiam. Gue seperti melihat diri gue sendiri. Keinginan dia untuk hidup bebas sempat menusuk ke hati. Persis seperti yang gue inginkan. Dia menghalalkan segala cara untuk bisa keluar dari belenggu yang dia hadapi. Dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Gue bisa melihat ada sebuah luka yang dirasakan oleh Amelia. Namun, dia balut dengan penampilannya yang kuat. Ada rasa kasihan yang gue rasakan ke dia. Kini pertanyaannya, apakah gue harus melanjutkan skenario mama atas perjodohan ini? Apakah Amelia orang yang tepat buat gue?